Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama perkenalkan diri saya Samiji Mukti. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan pada saya hingga saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang kemukjizatan Al-Quran dalam ulumul Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para nabi dan rasul pada manusia untuk mengajarkan pada mereka ajarannya. Di antara manusia ada yang mengimani kenabian dan kelulusan tersebut, namun tidak sedikit pula yang mengingkarinya. Al-Quran adalah salah satu mukjizat tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tantangan bagi pengingkarnya terus berlaku sepanjang zaman. Ketidakmampuan manusia sampai hari ini untuk mendatangkan semisal dengannya merupakan mukjizat luar biasa yang menakjubkan. Pengertian mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Pengertian ini bukanlah pengertian yang dimaksud dalam istilah agama Islam. Mukjizat berasal dari bahasa Arab dalam Kamus Al-Munjid. Akar kata mukjizat adalah ajaza yang berarti lemah, bentuk pis aktifnya adalah ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan lemah. Adanya suatu peristiwa hal luar biasa yang berada di luar jangkauan sebab akibat yang diketahui secara umum hukum-hukumnya. Dengan demikian hipnotisme atau sihir misalnya, walaupun sekilas terlihat ajaib atau luar biasa, namun karena ia dapat dipelajari maka ia tidak termasuk mukjizat. Mereka yakin bahwa apa yang ada dalamnya tidak dapat didatangkan oleh siapapun yang semisal dengannya. Makna asarfah menurut pandangan murtada adalah bahwa Allah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang mereka butuhkan untuk mendatangkan semisal Al-Quran, sehingga mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Dalam firman Allah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 88 yang dikatakan, katakanlah bahwa sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran dari keindahan bahasa, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan bilangan. Adapun keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri dapat dirasakan pada nada dan nagamnya yang mempesona. Susunan kata yang singkat pada syarat makna dapat memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebahasan Al-Quran memenuhi kriteria umum keindahan bahasa. Bahkan lebih dari itu semua, karena Al-Quran bukanlah kitab sastra, namun kitab hidayah yang dalam terkandung nilai sastra yang sangat tinggi.
Al-Quran, jika seseorang membaca atau mendengarkannya di surat manapun, pasti akan menemukan keindahan tersebut. Bahkan terkadang mungkin dapat membuatnya menangis dan bersukacita. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi kemukjizatnya adalah pemaparan informasi sejarah yang valid. Al-Quran menceritakan sekian banyak peristiwa masa lampau seperti kisah para nabi beserta para pengikutnya, kisah orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, dan lain-lain. Salah satu contoh validitas informasi sejarah Al-Quran adalah kisah tenggelamnya dan selamatnya jasad Fir'aun. Allah menginformasikannya sekelumit kisah Fir'aun dalam surat Yunus di ayat 90 dan 92. Dalam segi ilmu pengetahuan kemukjizatan Al-Quran, beberapa petunjuk yang detail mengenai sebagian ilmu pengetahuan umum yang telah ditemukan terlebih dahulu dalam Al-Quran sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang memperkuat kenyataan ilmiah ini, dan ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 6. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Banyak lagi isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran yang telah ditemukan oleh para pakar. Di antaranya cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 5 dan surat Nuh ayat 16. Kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyisakan napas, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Aroma dan bau manusia berbeda-beda, terdapat dalam surat Yusuf ayat 94. Perbedaan sidik jari manusia terdapat dalam surat Qiyamah ayat 4. Masa penyusunan ideal dan masa kehamilan minimal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 223 dan Al-Ahqaf terdapat dalam ayat 15. Di antara salah satu segi kemukjizatan Al-Quran adalah adanya undang-undang ilahi yang sempurna yang melebihi semua undang-undang buatan manusia yang mereka kenal sejak dahulu sampai sekarang. Al-Quranul Karim adalah yang menjelaskan pokok-pokok akidah, hukum-hukum ibadah, norma-norma keutamaan, dan sopan santun. Undang-undang hukum ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan. Al-Quranlah yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang mulia lagi adil. Tentang akidah, Al-Quran mengajak para akidah yang suci lagi tinggi, jelas lagi terang. Tiangnya adalah iman pada Allah yang Maha Agung dan menyatakan adanya semua nabi-nabi dan rasul-rasul serta mempercayai semua kitab-kitab samawi sebagai realisasi dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Sebagai contoh realita hidup bahwa hukum-hukum Allah itu sangat tepat, sementara hukum dibuat manusia sering berubah-ubah. Kadang tidak mengenai sasaran, bahkan berakibatkan salah. Salah fatal adalah apa yang terjadi di dunia barat. Dalam bilangan kemukjizatan Al-Quran adalah adanya bilangan-bilangan yang tepat, cermat, lagi menakjubkan. Kemujizatan Al-Quran dari segi ini juga disebut dengan i'jaz adadi. Fenomena i'jaz adadi pada Quran bukanlah temuan baru, akan tapi telah melewati lintasan sejarah yang panjang. Orang-orang yang melakukan studi dengan ulum Quran sejak dahulu telah menyadari adanya fenomena tersebut.
Menurut ulama kontemporer, diantaranya Dr. Rashad Khalifah, beliau menulis sebuah buku mengenai yang ijaz ada di Al-Quran dengan kunci angka 19. Rashad Khalifah menyatakan adanya rahasia di balik jumlah pengulangan kosakata Al-Quran. Beliau membuktikan idenya tersebut dengan mengulas kata basmalah yang terdiri dari 19 huruf Arab. Abdul Razak Noval juga menulis mengenai ijaz adadi dalam bukunya yang berjudul Al-Ijaz Al-Adadi fil Al-Quran Al-Karim. Dalam bukunya tersebut, beliau menuliskan beberapa tema yang intinya mengungkapkan adanya keseimbangan bilangan dalam Al-Quran. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, misalnya al-ahya, kehidupan, al-haya, kehidupan, al-maut, kematian, masing-masing sebanyak 145 kali, al-an'ab, manfaat, dan al-fasyad, kerusakan atau mudarat, masing-masing sebanyak 50 kali terdapat dalam Al-Quran. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna dikandungnya, misal al-harsh, membajak sawah, al-azira, bertani, masing-masing 14 kali, al-ujub, membanggakan diri atau angkuh, dan al-gurur, angkuh, masing-masing sebanyak 27 kali. Keseimbangan antara jumlah bilangan dengan kata jumlah kata yang menunjukkan kepada akibat, misalnya al-infaq, menafkahkan, al-ridha, kerelaan, masing-masing sebanyak 73 kali. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, misalnya al-israf, pemborosan, asyurah, ketegasaan, masing-masing sebanyak 23 kali. Di samping keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus, misalnya kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal sebanyak 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun, sedangkan kata-kata hari menunjukkan pada jamak ayam dan 2 yaumain. Dalam buku ini beliau memaparkan banyak karunia Allah yang diberikan padanya dalam hal adanya kesesuaian jumlah kata Al-Quran yang sama jumlahnya dengan peristiwa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat abadi Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawanya. Kemukjizatan tersebut ada pada Al-Quran itu sendiri dan bukan dari faktor eksternal. Kemukjizatan Al-Quran bermacam-macam bentuknya, namun yang utama dan pertama adalah segi keindahan bahasanya. Semakin orang-orang mendalami kandungannya, tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah pula hal-hal baru dan keunikan-keunikan yang akan mereka temukan, sehingga akan lebih menambah rasa kemukjizatan tersebut. Namun demikian, Al-Quran bukanlah kitab sembarang kitab atau kitab apapun namanya. Ia adalah kitab hidayah, petunjuk dan pedoman bagi manusia. Kemukjizatan Al-Quran yang telah terungkap kiranya dapat menjadi bukti bagi pengingkarnya akan kebenarannya dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman hendaknya dapat lebih mempertebal keimanan mereka. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang kemukjizatan Al-Quran, dengan memohon kerendahan hati kepada ustazah untuk dapat melihat, memperbaiki, menilai. Jika banyak kekurangan yang terdapat dalam video ini, saya mohon sekiranya ustazah dapat memberikan masukan untuk membangun lebih baik lagi tentang video ini. Akhirul kalam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.